Nama saya Flora dari kelas MA21C01. Saya akan mempresentasikan tentang PPh Final Pasal 4 Ayat 2 untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perpajakan. Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2. PPh Final merupakan pajak yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir pajak atau pada akhir perhitungan PPh dalam SPT tahunan. Sehingga pajak yang dipotong, dipungut oleh pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, perhitungan pajaknya harus diselesaikan dan dilunasi dalam masa pajak yang sama ketika menerima penghasilan, maka tidak diperlukan untuk melakukan pelaporan lagi ketika pada akhir tahun pajak. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2. Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu atau wajib pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat 2, sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat 2. Apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pajak dari PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pemberi penghasilan juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2, maka atas penghasilan tersebut yang telah diterima akan dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2 oleh pihak pemotong tersebut. Namun, apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi, maka wajib pajak wajib menyetor sendiri atas PPh Pasal 4 Ayat 2 tersebut. Apa saja yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat 2? 1. Bunga deposito dan tabungan lainnya. 2. Hadiah dari undian. 3. Transaksi berupa derivatif. 4. Penghasilan tertentu sesuai yang diatur oleh peraturan pemerintah. 5. Penjualan berupa saham atau pengalihan penyerahan modal oleh perusahaan modal Ventura. Berapa besaran PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk tarif-tarifnya bisa saya sampaikan sebagai berikut. Tarif sebesar 20% atas bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, SBI, dan diskon jasa giro adalah sebesar 20%. Tarif sebesar 10% atas bunga simpanan yang dibayar koperasi kepada anggota jika lebih besar dari 250.000 per bulan. Jika lebih kecil dari 250.000 per bulan, maka tarifnya adalah 0%. Tarif sebesar 10% atas dividen. Tarif sebesar 25% atas hadiah undian berdasarkan dari jumlah bruto hadiah undian. Tarif sebesar 2,5% atas transaksi derivatif berdasarkan margin awal. Tarif sebesar 0,5% atas penjualan saham pendiri. Tarif sebesar 0,1% atas penjualan saham bukan pendiri. Tarif sebesar 2-6% atas jasa konstruksi. Tarif sebesar 1% dan 5% atas sewa tanah dan atau bangunan termasuk real estate. 1% digunakan untuk pemeliharaan rumah sederhana dan rusun sederhana. Tarif sebesar 0,1% atas transaksi penjualan dan pengalihan saham oleh modal Ventura. Apa saja yang dikecualikan dari
PPh Pinal Pasal 4 Ayat 2, 1. Bunga deposito atau tabungan atau SBI dengan jumlah deposito atau tabungan atau SBI tidak melebihi dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Hal yang kedua dikecualikannya adalah bunga deposito atau tabungan atau diskonto SBI yang telah diterima ataupun diperoleh dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dana yang diperoleh dari sumber pendapatan sesuai dengan pernyataan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 mengenai dana pensiun. Yang ketiga, berupa bunga tabungan yang terdapat pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilik rumah sederhana dan sangat sederhana. Kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, ataupun rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Kemudian, pengecualian berikutnya adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah dari PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan atau bangunannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang berikutnya adalah badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi. Yang berikutnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sehubungan dengan warisan. Yang terakhir adalah orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau atas bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan hibah tersebut tidak berhubungan dengan suatu usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Saat ini kita akan masuk kepada contoh kasus dari cara menghitung PPh Pinal Pasal 4 Ayat 2. Di sini kita melihat ada PT Jaya Obayasi yang menerima jasa konstruksi dari PT Saidah dengan nilai kontrak sebesar 25 miliar, maka dan 25 miliar itu tidak termasuk PPN. Kita akan coba menghitung bagaimana cara menghitung PPh Pinalnya. PT Obayasi menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan yaitu sebesar pada tanggal 15 Juli 2021 sebesar 5 miliar. Kemudian termin pembayaran untuk transaksi tersebut akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu termin pertama sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 25%. Termin kedua sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 50%. Termin ketiga sebesar 5 miliar lagi setelah pekerjaan selesai 75%. Sisa 5 miliar akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai. Pembangunan rumah sakit Harapan Sehat harus diselesaikan oleh PT Jaya Obayasi paling lambat 31 Desember 2023.
dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan. Nah, bagaimana sih kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh CP Saidah terkait pembayaran uang muka kontrak dan termin pertama apabila dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi, tarif PPh jasa konstruksi ditetapkan oleh pemerintah kurang lebih menjadi 3% dari nilai kontrak yang bersifat final. Maka, dari kronologi yang kita terima tadi, pembayaran uang muka untuk kontrak itu adalah sebesar 5 miliar. Maka, kita akan lakukan perhitungan 3% dikali 5 DP 5 miliar, maka didapatkan nilai 150 juta. Kemudian, untuk termin pertama, penghitungan PPh final pasal 4 ayat 2 itu adalah besar termin pertama, yaitu 5 miliar, dikali 3%, maka didapat juga 150 juta. Demikianlah pemaparan daripada presentasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa membantu kalian semua. Terima kasih.